Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang tergantung nanti aja lah, sesuai dengan pembacaannya aja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, kalau aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang suka mengejar atau memburu lawan jenis ya. Jadi kalau aku lihat di sini kalau dia misalkan pria ya dia kalau ngelihat cewek cantik, cewek seksi itu bakalan diincer tuh ya. Kalau di sini dia ya jadi kamu berdealing dengan seseorang yang masih suka flirting, masih suka chaser, berburu, masih suka mengejar hal-hal duniawiah ya. Makanya di sini mungkin kamu sering tidak dihargai, tidak sering diabaikan ya, karena dia selalu mengejar wanita lain atau pria lain di luar sana gitu ya. Bisa dibilang kayak flirting atau ganjen. Oke, kalau aku lihat di sini sebenarnya dia orang yang cemburuan, terus juga orang yang punya iri hati, ya, orangnya cemburuan, iri hati, jadi orangnya irian gitu loh, ya. Jadi kalau misalkan orang yang dia tahu, dia kenal gitu, punya sesuatu yang lebih dari dia, dia iri gitu. Terus juga kalau misalkan di sini kamu sudah bersama yang lain atau kamu dekat sama pria atau wanita lain di luar sana, dia cemburu gitu ya. Aku lihat di sini. Makanya dia akan melakukan, misalkan dia tahu kamu bersama yang lain ya, misalkan kalian gak ada komunikasi nih lagian ya, gak ada komunikasi. Terus kamu pasang status kamu lagi keluar main gitu ya atau makan gitu ya dengan temanmu, entah itu pria atau wanita, tapi kamu cuman ngefoto misalkan bagian makannya aja, kok makannya cuman berdua gitu ya, itu dia udah cemburu tuh. Tahu-tahu dia telepon kamu, tiba-tiba dia tanya kamu dengan siapa, nah seperti itu ya, orangnya cemburuan. Terus juga orangnya irian, cuman ya itu orangnya flirting ya, masih mengejar hal-hal duniawi atau hal-hal yang lebih ya. Misalkan lebih cantik dari kamu, lebih ganteng dari kamu, lebih kaya, lebih gitu. Kalau aku lihat dia ini orang yang tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, ya spontan aja, dan tindakan dia itu tidak terduga gitu. Apa yang dia lakukan itu kayak di luar nalar gitu. Ya kenapa? Karena ya itu tadi, suka-suka hati, tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, kalau butuh aja datang, kalau udah merasa nggak butuh lagi dia ngilang. Nah seperti itu ya. Jadi dia selalu bertindak secara spontan, tidak terduga ya, tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghilang. Ketika kamu sama dia kemarin ya, aku lihat di sini kamu merasa hidupmu seperti terpenjara, hidupmu tidak bahagia, kamu secara mental itu terkurung, terpenjara, secara mental wah sakit ya, tercekik, tidak bahagia, pokoknya
terganggu banget mentalmu ya, karena yaitu tindakan dia yang masih semena-mena, suka-suka hati, datang dan pergi suka hati, masih sering flirting, menghadirkan wanita lain atau pria lain, masih suka menggoda atau digoda, banyak pilihan, selingkuh, bla 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 bla. Sehingga kamu apa ya, ngejalanin hubungan dengan dia itu benar-benar mentalmu sakit, aku lihat di sini ya. Kamu merasa terpenjara, kamu mencintai dia tapi cintamu tidak berbalas ya, atau kamu diabaikan. Mau pergi belum rela, nggak pergi tapi sakit. Nah, seperti itu ya. Jadi dulu kamu seperti itu. Dan aku melihat sekarang keadaannya justru malah malu sama kamu. Malu, terus itu keadaannya sekarang seperti terancam. Entah memang keadaan dia lagi terpuruk secara karir, keuangan, atau kehidupan sosialnya, tapi yang pasti di sini perasaan dia terhadap kamu atau situasi dia bersama kamu, sekarang dia ngerasa malu dan seperti terancam. Mungkin ya karena dia memang kemarin pernah buat salah sama kamu, dia pernah nyakitin kamu, dia pernah selingkuhin kamu, bohongin kamu, nipu kamu, atau apa, sehingga sekarang tuh dia ngerasa kehidupan dia itu terancam. Terancamnya kenapa? Ya, terancam kalau misalkan dia ngedeketin kamu atau dia tampil di hadapanmu, ya muncul di hadapanmu, bisa-bisa kamu damprat gitu orang. Bisa kamu marahin, bisa kamu pukul bahkan ya. Ya, pokoknya intinya aku lihat di sini ada rasa malu untuk menghadapi kamu karena ya dia sempat melakukan kesalahan yang mungkin benar-benar fatal bagi kamu. Ya, mungkin yang benar-benar membuat kamu terluka, membuat kamu kecewa, seperti itu. Ya, jadi keadaan dia sekarang malu menghadapi kamu. Terus aku lihat sekarang keadaan dia itu kayak punya gaya hidup bebas ya, atau lebih suka apa ya, dunia malam. Dia mungkin sering ke clubbing, sering minum minuman keras, atau mungkin suka apa ya, berjudi, atau hidupnya sekarang liar. Liarnya itu dalam konteks kayak apa ya, suka mengambil resiko yang sebenarnya nggak menguntungkan bagi hidup dia, bagi diri dia. Dan aku lihat kemungkinan dia insomnia, terus itu ya suka dunia malam, atau akhir-akhir ini dia kayak yaitu bergaul dengan dunia malam. Ya, pahamlah maksudku dunia malam tuh apa ya? Kalian pasti paham. Nah, seperti itu. Atau mungkin ya sering pergi dengan teman-temannya di malam hari, ya sampai lupa waktu gitu. Wow, kalau aku lihat nampaknya kali ini ya, dia ada keinginan untuk penyatuan kembali dengan kamu. Ya, kalau aku lihat di sini seperti dia ngerasa energi kalian itu akhir-akhir ini berpisah atau terpisah seperti itu. Seperti sudah tidak seintim dulu lagi, sudah ada perpisahan. Ya, jadi makanya di sini dia pengen bersatu kembali secara energi dengan kamu. Ya. Terus aku lihat di sini dia kayak pengen berusaha lagi untuk hubungan kalian, pengen sama-sama untuk berkolaborasi ya, menjalankan hubungan kalian bersama kembali seperti itu. Kalau misalkan ini adalah
hubungan yang berkomitmen, berarti kamu dengan pasangan kamu mungkin akan ada kemajuan untuk mengerahkan upaya, mempertahankan, membuat hubungan kalian bisa berhasil ke hubungan yang benar-benar berkomitmen. Tapi kalau misalkan kamu dengan dia saat ini memang lagi bermasalah atau memang lagi berpisah, aku lihat nampaknya memang dia ini perlu mencari konselor secara pribadi untuk membantu dia menyelesaikan masalah yang ada di diri dia dan juga di hubungan kalian. Karena kalau aku lihat dia ini orangnya mungkin apatis, orangnya mungkin ragu-ragu, bimbang, atau nggak percaya diri. Sehingga kalau ada masalah tuh dia kabur, bukannya menyelesaikan masalah. Ya, dia nggak berani bertindak karena ya mungkin karena insecure atau karena punya trauma seperti itu. Ya, jadi kayaknya dia ini butuh seseorang. Bahkan mungkin dia pun sebenarnya butuh seperti psikolog atau psikiater untuk membantu masalah kejiwaan dia, masalah psikologisnya dia, ya. Jadi gimana sih kalau orang bersalah seharusnya kan minta maaf, gimana caranya agar bisa memperbaiki keadaan lah. Kalau dia kan enggak gitu ya, dia malah kabur gitu dan merasa tidak bersalah kayak gitu. Jadi kalau aku lihat dari diri dia juga sebenarnya butuh bantuan deh, ya. Dia ini orang yang nggak berani menyelesaikan masalah gitu, apalagi yang ada di antara kalian berdua gitu ya. Dan memang aku lihat kamu dan dia ini punya banyak sekali tantangan di hubungan ini, ya. Terus itu juga sebenarnya aku lihat apa ya, dia ini ya masih sayang sama kamu, dia masih menyukai kamu. Aku lihat di sini ya, kamu tuh seorang pekerja keras, dia pun pekerja keras. Jadi sebenarnya kamu dan dia ini sama-sama sebenarnya saling suka, ya. Dan dia suka sama kamu karena kamu itu pekerja keras gitu, ya. Atau kalau misalkan di sini kalian masih pelajar, ya mungkin kamu orang yang dalam dalam apa ya, dalam belajar tuh mungkin tekun, mungkin kamu anak yang cerdas atau apa sih, anak yang selalu apa peringkat. Sekarang udah nggak ada peringkat-peringkatan ya. Apa sih namanya itu? Ya juara kelas lah seperti itu ya. Nah, kamu pun suka sama dia karena kamu lihat dia ini orang yang pekerja keras juga gitu, ya. Oke, ini bisa energi kamu, bisa energi dia, bisa energi dari kedua belah pihak ya. Kalau aku lihat dia ini memang punya jiwa petualang, orang yang memang apa ya, periang gitu ya. Orangnya selalu berpikiran gimana caranya bahagia gitu ya. Orangnya energik, ceria, dan memang masih suka bermain-main. Orangnya aktif, optimis, ekstrovert dia ya. Juga orang yang tidak kenal takut, pemberani ya. Dan aku lihat nampaknya di sini dia ini orang yang memang percaya diri, selalu menunjukkan kepercayaan dirinya. Dan aku lihat nampaknya dia kayak pengen menghubungi kamu nih, pengen nelpon kamu. Dia orang yang cerdas sebenarnya ya, dia orang yang cerdas. Dan aku lihat selama ini ternyata dia itu orang yang memang didukung oleh teman-temannya atau keluarganya untuk ayo percaya diri. Coba tunjukkan kemampuan kamu, pamerkan semua kemampuan kamu, jangan malu-malu gitu. Jadi kalau aku lihat dia ini mungkin memang ada satu sisi dia ini kadang suka insecure, tapi sebenarnya dia ini kan cerdas ya, punya suatu kemampuan atau bahkan memang punya prestasi. Nah, karena mungkin ada satu sisi dia ini insecure, makanya dilatih oleh teman-temannya atau keluarganya untuk ayo pamerkan semua kemampuanmu atau prestasimu yang kamu miliki. Makanya di sini dia orangnya tebar pesona. Jadi kemarin-kemarin tuh kamu lihat dia orang yang tebar pesona, suka pamer, terus itu suka menunjukkan keahlian, kemampuan, atau reward yang dia pernah miliki gitu.
ya, yaitu karena sebenarnya memang teman-teman atau keluarganya tuh melatih dia untuk percaya diri. Makanya kemarin ketika kamu bersama dia, kamu ngeliat dia ini orang yang sangat percaya diri. Padahal ada satu sisi dia ini orang yang juga insecure gitu ya. Jadi ada kalanya dia percaya diri, ada kalanya juga dia insecure gitu. Kenapa dia percaya diri? Karena dia ingin tebar pesona, dia ingin dirinya itu dilihat orang ya, dan akhirnya dia belajar untuk menjadi orang yang narsistik ya, atau NPD gitu kalau aku lihat. Makanya ketika kemarin kenal dengan kamu atau dekat dengan kamu tuh orangnya semena-mena, suka-suka hati gitu. Karena selama mungkin sebelum sama kamu aja dia udah bertindak seperti itu, dan dia sudah mendapatkan banyak perhatian dari orang-orang di luar sana, lawan jenis kayak gitu. Dan dia udah ngerasain, oh ternyata kalau aku pamer ini, banyak ya orang yang tertarik sama aku, banyak orang yang suka sama aku. Jadi udah kebablasan gitu deh. Akhirnya ya udah ya, orangnya narsistik gitu. Itu kalau aku lihat ya. Karena dia udah ngerasa banyak orang-orang yang memperhatikan dia seperti itu. Ya, sebenarnya dia ini punya juga kekurangan, mungkin secara fisik ya, mungkin dia tidak ganteng gitu. Tapi mungkin dia punya privilege ya. Mungkin bisa jadi juga mungkin dia orang kaya misalkan, berasal dari keluarga yang kaya raya, sehingga punya privilege dan dia pamerkan itu. Atau bisa jadi mungkin pekerjaannya bagus, pendidikannya bagus gitu, dia pamerkan itu gitu ya, untuk menutupi kekurangannya ya. Kekurangannya apa? Fisiknya mungkin ya, bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi untuk bisa membuat dia percaya diri, dan biar bisa orang-orang di luar sana itu melihat kelebihan dia, dan akhirnya orang-orang di luar sana itu tertarik sama dia walaupun sebenarnya dia juga punya kekurangan gitu ya. Kalau aku lihat di sini kamu berdiri dengan seseorang yang narsistik atau NPD ya. Kalau aku lihat dia ini ternyata selama ini banyak merasakan atau banyak entah ini dari keluarganya, teman-temannya, atau dari lingkungannya, itu kayak kurang adanya pengakuan. Jadi kurang diakui dia ini. Misalkan dia sudah mendapatkan apa? Mendapatkan juara, penghargaan apa, itu seperti di keluarganya mungkin dia tidak dihargai gitu, kayak dianggap keluarganya biasa aja gitu ya. Jadi sebenarnya dia ini tuh orang yang kurang diakui, kurang mendapatkan pengakuan dari orang terdekat gitu ya, atau di lingkungannya gitu. Misalkan dia sebenarnya, misalkan dulu waktu masih dia sekolah, dia ini juara kelas tapi nggak dipandang gitu, nggak disanjung, nggak dihargai, nggak dipandang kayak gitu ya, dianggap biasa aja gitu ya. Jadi aku lihat ada masalah tentang trust issue, tentang kurangnya pengakuan di diri dia itu oleh orang-orang terdekat dia. Dan akhirnya aku lihat, bukan akhirnya sih, dan memang selama ini dia itu banyak mengalami kegagalan juga gitu ya. Mungkin dalam berbisnis, dia mungkin suka bisnis apa, pernah nyoba bisnis apa, A B C D E, ternyata gagal semua. Nah gitu ya. Jadi kalau aku lihat dia ini juga sempat mengalami pasang surut dalam kegagalan kehidupan. Bisa juga mungkin gak cuma sekedar bisnis, bisa juga dalam hal percintaan atau pernikahan. Mungkin dia sempat gagal dalam pernikahan, atau mungkin dia udah pernah menjalin hubungan dengan si A, si B, si C, si D, berapa banyak itu mungkin gagal semua ya. Semuanya kandas kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini banyak kegagalan-kegagalan yang sudah dia rasakan gitu ya, yang dia dapatkan. Terus itu juga, ini orang ini kalau aku lihat kayaknya kurang mendapatkan dukungan ya, dukungan dari keluarga, atau dukungan dari teman-temannya, atau dukungan dari circle-nya, lingkungannya ya. Jadi ya itu tadi, kayak dia pernah mendapatkan sesuatu penghargaan apa tapi nggak dihargain gitu loh, nggak dianggap, nggak didukung ya. Terus itu akhirnya karena mungkin sering apa ya, dia ini sudah menunjukkan
prestasi tapi tidak dihargai, akhirnya semakin kesini kurang memiliki prestasi karena ya dia ngerasa kayak apa sih gunanya dia mendapatkan prestasi kalau tidak dihargai, tidak dianggap, sehingga semakin kesini dia tuh kayak kurang adanya prestasi. Makanya dia ini sering mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya ya, karena udah memiliki apa ya, kayak harga diri yang rendah, atau bukan harga diri yang rendah sih tepatnya, kayak ya udah insecure aja gitu ya. Ya kayak orang, ya paham gak sih orang yang gak dihargai, jadi udah drop duluan loh semangat dia gitu. Dan aku lihat di sini orang ini banyak mengalami kerugian dalam hidupnya, entah itu karena ya bisnisnya bangkrut ya, udah berapa banyak gitu bisnis yang dia buat tapi bangkrut semua, jadi mengalami kerugian. Terus itu dia ini masih dihantui oleh rasa bersalah dia terhadap kamu, rasa bersalah dia terhadap masa lalu gitu ya, masih dihantui. Dan aku lihat di sini dia orang yang sebenarnya orang yang sebenarnya lemah ya, kurangnya ketahanan dalam menghadapi kegagalan, tapi ya mau nggak mau harus tetap berdiri tegak kayak gitu, paham nggak sih ya. Sebenarnya dia ada sisi dia ini lemah juga, tapi mau nggak mau dipaksa dengan keadaan ya, dia harus tetap kuat, dia harus tetap berdiri tegak kayak gitu. Terus aku lihat di sini ada di benak dia dan dia di dalam hati dia merasa bahwa dia ini aib gitu ya, dia ngerasa kalau dia ini aib. Jadi ada sebenarnya di dalam diri dia itu ngerasa kayak rendah diri gitu loh, kayak ngerasa tidak percaya diri itu ada gitu, tapi mungkin karena karena dipaksa oleh keadaan, mau nggak mau dia harus berani untuk narsis itu tadi gitu ya. Dan aku lihat di sini memang dia ini saat bersama kamu ada niatan-niatan buruk yang ingin dia lakukan ya, mungkin yaitu memanfaatkan kamu ya, entah itu memanfaatkan secara materi, waktu, perhatian, atau apapun kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini ketika dia bersama kamu kemarin, dia ini pernah melakukan pengkhianatan sama kamu, dia menusukmu dari belakang, dia mengecewakan kamu ya, dia menghadirkan wanita lain atau pria lain ya. Karena gini, dia itu memang ada sisi rendah diri gitu ya, ada rasa rasa kepercayaan diri dia itu rendah gitu. Makanya di sini dia selalu mencari validasi di banyak orang kayak gitu, makanya menghadirkan wanita lain atau pria lain, selingkuhan ya, mengkhianati kamu seperti itu. Karena sebenarnya aku bilang tadi, dia ini sebenarnya orangnya lemah, tapi karena keadaan, ya mau nggak mau dia harus tetap terlihat seperti orang yang narsistik, bukan seperti orang narsistik, tapi memang orang yang narsistik gitu. Orangnya sombong, ya. Dan ya itu tadi ya, aku bilang, sebenarnya dia ini udah banyak memegang suatu proyek atau bisnis, ya dia bangun bisnis sendiri atau gimana. Itu tapi nggak ada yang berhasil, gitu. Ya, aku lihat di sini semuanya ya bangkrut, nggak ada yang berhasil, kayak gagal gitu ya. Ya, jadi selama ini kalau aku lihat saat masih kemarin bersama kamu, dia itu tidak terlalu percaya diri sama kamu ya, terutama mungkin dengan keadaannya, sehingga mempengaruhi hubungan kalian ya. Dan akhirnya di sini mungkin kamu merasa cinta yang seharusnya kamu pantas dapatkan tapi tidak kamu bisa dapatkan dari dia gitu ya. Usaha yang sudah kamu lakukan untuk dia bahkan gak dihargai sama dia ya. Dan yaitu karena si dianya itu punya rasa kepercayaan diri yang rendah gitu loh, untuk memperjuangkan kamu, untuk bisa bersanding dengan kamu, untuk bisa setara dengan kamu itu ya. Akhirnya hubungan kalian tuh goyah, hubungan kalian ya gagal kayak gitu, karena si dianya tuh ada rasa percaya diri yang rendah gitu. Karena bisa jadi memang dia ini orang yang materi itu menjadi hal penting dalam hidupnya ya, dalam segala aspek itu dia menganggap materi itu bisa membantu dia untuk lebih percaya diri gitu ya. Bahkan dalam percintaan dia menganggap seperti itu juga, kalau dia sukses
percintaan itu akan lancar-lancar aja. Tapi kalau misalkan dia lagi dalam keadaan terpuruk secara materi, bangkrut, ya gimana mau memperjuangkan percintaan gitu, memperjuangkan kehidupan dia untuk makan sehari-hari aja sulit gitu loh. Paham gak sih? Nah, yang kayak gitu. Ya, jadi menurut dia, kekayaan, kesuksesan, materi adalah hal penting dalam hidup dia, dalam segala aspeknya. Gitu ya. Makanya di sini dia itu selalu mengejar, mencari validasi dari atau pengakuan dari banyak orang gitu ya, agar bisa disanjung, agar bisa dianggap wah, agar bisa dianggap hebat kayak gitu. Makanya ya itu, dia nyelingkuhin kamu, mengkhianati kamu dari belakang seperti itu. Tuh, aku lihat di sini ada Queen of Pentacles. Jadi memang kalau aku lihat dia ini memang secara finansial itu benar-benar berjuang sendirian. Jadi aku lihat di sini secara finansial dia ini mandiri ya, dia nampaknya memang mungkin tidak ada privilege dari keluarganya, mungkin tidak didukung oleh keluarganya, karena kalau Queen of Pentacles reverse itu aku lihat juga memang ada masalah dengan orang rumah, masalah dengan keluarganya seperti itu ya. Makanya di sini dia mau nggak mau harus berjuang secara finansial, materi dia harus berdiri sendiri. Terus juga dia harus bisa menghidupi dirinya, merawat dirinya sendiri gitu kan. Dan ditambah lagi aku lihat di sini dia memang berjuang sendirian deh ya. Ditambah juga aku lihat kayaknya dia ini banyak konflik dengan pekerjaannya, dengan orang rumah ya. Karena memang orangnya egois gitu ya, orangnya egois, dan aku lihat di sini dia ini orang yang seperti tidak terawat ya, amburadul. Secara fisik kamu akan melihat dia seperti orang yang amburadul gitu ya. Ya karena itu dia nggak ada yang merawat, dia nggak ada yang memperhatikan gitu. Dia harus merawat dirinya sendiri, sedangkan dia aja udah disibukkan dengan pekerjaannya, dengan masalah-masalah pekerjaan, masalah keluarga, sehingga untuk merawat diri aja mungkin sulit gitu. Makanya kayaknya dia ini kelihatan seperti tidak terawat ya. Orangnya pecemburu, orangnya selalu merasa tidak aman dalam hidup, orangnya serakah, materialistis ya. Orangnya juga tidak toleran. Jadi kalau misalkan kamu melakukan suatu kesalahan aja, udah dia itu pasti bakalan ngediemin kamu, ninggalin kamu, marah sama kamu, kesel sama kamu, cuekin kamu. Nah seperti itu. Karena orangnya memang nggak toleran gitu ya. Orangnya egois, orangnya iri hatian ya. Jadi kalau ada orang yang lebih dari dia, iri dia ya. Gimana caranya dia juga akan gimana caranya juga dia harus sama dengan orang yang lebih dari dia itu gitu, orangnya yang irian. Oke, kalau aku lihat memang selama ini kamu selalu merasakan kurang perhatian dari dia ya, aku lihat di sini. Terus juga hubungan tidak seimbang, mungkin selama ini kamu yang selalu berjuang, kamu yang selalu mengusahakan apapun untuk hubungan ini, untuk dia, sehingganya aku lihat kamu sudah mencapai titik di mana kamu merasa sudah lelah, sudah tidak mampu lagi untuk menerima sepenuhnya apa adanya dia gitu ya. Karena kan dia nggak pernah berubah kalau aku lihat ya, selalu semena-mena, suka-suka hati, mengkhianati kamu, selingkuhin kamu, menutupmu dari belakang, bohong, bla 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 ya. Jadi kamu sudah tidak bisa lagi untuk menerima dia apa adanya ya, menerima dia sepenuhnya seperti itu. Dan sekarang justru malah kamu lebih memilih untuk merawat dirimu sendiri, itu yang menjadi prioritas utamamu sekarang. Kamu lebih memprioritaskan dirimu sendiri, ya. Dan kamu mulai mengikuti apa yang kata tubuhmu katakan, ya. Kamu pengen merawat diri, ya saat ini kamu merawat diri, kamu ingin mempercantik atau memperganteng dirimu, kamu ingin membuat dirimu sukses, kamu ingin membuat dirimu berkualitas, ya. Ya, kamu lakukan itu sekarang. Itu yang menjadi prioritasmu sekarang, ya. Terus juga aku lihat di sini mungkin kamu juga orangnya cemburuan, ya. Kamu juga orangnya cemburuan. Sehingga kamu bisa jadi
sering merasa bosan dan terjebak dengan hubungan kalian karena kalian berdua ini sama-sama sudah terbiasa dalam karakter masing-masing yang tidak mau berubah gitu. Ya dia selingkuh terus, kamu yang lembek terus, memaafkan dan menerima dia terus, sehingga hubungannya ya terjebak dalam situasi terparti terus gitu. Ya aku lihat di sini. Ya kamu cemburu terus, dianya mah ya bodoh amat, yang penting dia selingkuh, nah kayak gitu ya. Jadi kalian ini terjebak dalam kebiasaan kalian berdua sendiri gitu ya, karena kalian nggak ada yang mau berubah. Itu dulu ya, dulu seperti itu aku lihat. Dan juga aku lihat memang orangnya itu kurang kurang adanya kecepatan ya, atau orangnya lambat dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, dalam bergerak, itu juga memang lambat orangnya. Ya, lambat. Sehingga dalam kehidupan dia tuh kayak banyak kurang berhasil melakukan sesuatu karena terlalu lambat gitu ya. Terus itu juga mungkin dia ini ada yang habis dari liburan atau kamu yang habis dari liburan ya. Aku lihat hidupnya kayak ada ketidakmajuan ya, hidupnya stuck. Dia ngerasa hidup dia saat ini ada dalam masa-masa terburuk ya, masa-masa terburuk ya, karena apa ya, hidup dia stuck, nggak ada kemajuan. Terus itu juga banyak kehilangan kesempatan untuk mengambil apa ya, mengambil kesempatan, mengambil keputusan kayak gitu ya. Banyak kehilangan kesempatan deh intinya kayak gitu. Banyak kehilangan momentum juga ya, kan dia orangnya terlalu lambat. Terus itu juga suka menunda-nunda tindakan atau keputusan seperti itu. Banyak rencana-rencana yang sudah dia apa ya buat gitu, tapi dibatalkan, nggak dia jalani gitu ya. Cuman buat rencana doang, nggak dia jalani gitu. Karena ya itu suka menunda-nunda, akhirnya hilanglah kesempatan untuk merealisasikan rencana-rencana dia gitu ya. Terus juga aku lihat banyak urusan-urusan dia ini yang terbengkalai, termasuk urusan dia bersama kamu ya. Banyak masalah-masalah yang tidak terselesaikan di antara kalian ya, banyak urusan-urusan yang tidak terselesaikan seperti itu ya. Tapi aku lihat keadaan dia sekarang itu benar-benar lagi dalam keadaan kayak lemah, kurang energi, lemes, males, capek. Paham nggak sih yang kayak gitu energinya? Kayak energinya tuh benar-benar lagi drop. Ya lagi kayak nggak tahu harus berbuat apa, lemah itulah ya, kurang energi gitu. Terus itu, tapi dia ini juga sering berpikir dan sering merasakan ketidaksabaran untuk menggapai ini, menggapai itu, pengen ini, pengen itu gitu ya. Orangnya memang nggak sabaran, tapi keadaan dia sekarang kayak males gitu loh, males melakukan apapun, lagi capek, lagi lemah ya, yaitu energinya lagi kurang gitu, lagi drop. Oke, kalau aku lihat ya, nampaknya kamu dengan dia ini ada kesalahpahaman dan juga miskomunikasi ya. Bahkan di sini aku lihat juga ada hubungannya dengan teman-teman atau keluarga yang mungkin di sini mungkin ada, entah ini memang dari keluarga atau teman yang memberikan saran, suatu kalimat atau suatu kata-kata yang dia mau ucapkan ke kamu, terus kamu salah tafsir atau dia yang salah tafsir, atau misalkan kamu punya suatu kalimat yang kamu sempat utarakan ke dia, terus dia mungkin kurang mengerti apa maksud kamu, terus dia tanya ke teman-temannya atau keluarganya, ternyata keluarga atau temannya itu salah tafsir, sehingga dia salah menafsirkan dari kalimat atau kata-kata kamu. Jadi silakan disituasikan saja, atau memang bisa jadi memang ada kalimat dari mulut dia yang pernah dia utarakan ke kamu dan kamu salah tafsir. Intinya ini nih ada kesalahpahaman dan miskomunikasi karena salah tafsir dari kata-kata atau kalimat yang pernah terucap gitu ya. Dan inilah yang mempengaruhi kenapa kalian sekarang itu berpisah gitu ya. Terus juga ada yang memang di sini tuh
kalian berdua, entah ini salah satu pihak atau memang dari kalian berdua orangnya impulsif. Nah, cobalah yang impulsif sekarang itu coba tahan untuk tidak melakukan tindakan terlebih dahulu. Jadi kalau aku lihat ini energinya dia deh, dia itu sepertinya impulsif, dia itu pengen melakukan suatu tindakan ke kamu, pengen melakukan sesuatu gitu ya. Tapi karena di sini kamunya sekarang cuek, dingin, tidak peduli sama dia, makanya saat ini dia kayak menahan tindakan dia ke kamu atau apa yang mau dia lakukan ke kamu. Karena di sini nampaknya dia kayak melihat ide yang mau dia lakukan ke kamu itu kayaknya kurang tepat kalau sekarang dia lakukan gitu ya. Dan aku lihat saat ini kayaknya dia memang lagi berpikir bahwa sebaiknya tidak memaksakan keinginan dia atau kehendak dia terhadap kamu sekarang gitu ya, karena sekarang kamu kayak mungkin marah banget, terus juga ditambah dianya kan di sini ada sikap malu ya sama kamu, ada malu, rasa bersalah, nggak enak sama kamu gitu kan. Makanya sekarang dia sebenarnya pengen melakukan sesuatu sama kamu tapi masih dia tunda, masih dia tidak lakukan gitu ya. Dan kalau aku lihat juga saat ini ya, dia itu kayak kurang mengetahui atau kurang adanya pemahaman tentang kamu, tentang mengelola emosi atau tentang mengendalikan emosi kamu, apa maunya kamu, seperti itu deh aku lihat di sini ya. Dia kayak kurang paham gitu tentang kamu atau tentang keinginan kamu saat ini. Makanya di sini dia kayak mau melakukan tindakan tapi masih dia tunda gitu ya, karena dia sebenarnya juga nggak tahu sebenarnya kamu itu maunya apa sekarang gitu ya. Dan aku lihat di sini nampaknya memang hubungan ini tuh udah tahu ya bahwa hubungan ini tuh udah gagal ya, hubungan ini udah gagal. Bahkan aku ngerasa dia itu udah tahu kayak kamu itu musuhin dia gitu, kayak kamu itu marah banget gitu sama dia, kamu itu seperti ya musuhin, sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, kamu itu seperti benci gitu loh sama dia, marah banget sama dia gitu. Makanya di sini dia juga nggak berani gitu menghadapi kamu, nggak berani melakukan suatu tindakan apapun ke kamu. Ditambah lagi mungkin kalian sempat berselisih paham atau sempat bertengkar ya. Bahkan mungkin bisa jadi mungkin sebagian dari kalian mungkin kayak nyindir-nyindir dia atau menghina dia entah di media sosial atau ya mungkin secara apa kalian ngomong ke orang-orang atau gimana deh gitu ya. Intinya ada penghinaan ya di sini. Makanya di sini atau sindiran gitu ya. Akhirnya di sini dia kayak nggak berani gitu menghadapi kamu. Ya, aku lihat di sini ya. Jadi karena adanya kesalahpahaman, terus juga mungkin ada suatu keinginan yang sudah kamu ucapkan ke dia, tapi sampai detik ini tuh tidak dia berikan, ya karena dia mungkin lupa gitu. Dia lupa, dia misalkan misalkan kamu pengen dia membelikan sesuatu deh apa gitu ya. Kamu tunggu-tunggu ya sampai kamu hari ulang tahun juga nggak dikasih, sampai hari jadi pun nggak dikasih, ya yang kamu inginkan itu. Sampai kalian berpisah sekarang pun itu tidak dia berikan ke kamu, padahal ada sesuatu yang kamu inginkan itu dari dia. Entah dia di situ misalkan sudah setuju mau membelikan kamu itu tapi ternyata enggak, atau apa deh, dia kamu pernah ngomong sama dia pengen apa gitu, terus dia oke, kita misalkan pengen bertemu secara fisik gitu, sampai kalian berpisah ini pun tidak dia lakukan karena dia lupa gitu, dia nggak ingat tentang keinginan kamu itu atau janji yang sempat dia utarakan gitu ya. Dan aku lihat saat ini dia kayak sulit untuk berkonsentrasi untuk fokus dengan hidupnya. Aku lihat di sini ya, karena teralihkan dengan perasaan dia terhadap kamu, terus rumitnya hubungan kalian untuk bisa kembali. Nah kayak gitu ya. Ditambah lagi mungkin komunikasi yang buruk, sekarang kayaknya mungkin sudah sulit untuk bisa berkomunikasi dengan kamu, entah memang kamu sudah memblokir dia atau ya pokoknya intinya di sini komunikasi buruk gitu ya. Dan aku lihat di sini dia ngerasa frustasi dengan keadaan ini semua gitu ya, dan dia merasa kayak situasi sekarang itu seperti tidak adil bagi dia.
Kenapa kalian harus berpisah gitu ya? Kenapa kalian harus berpisah? Kenapa kamu harus memusuhi dia? Itu menurut dia nggak adil. Situasi sekarang ini menurut dia nggak adil bagi dia. Gitu. Karena memang kalau aku lihat hubungan kalian ini masih bingung dengan kejelasan, ya. Dan dia juga mungkin masih bingung untuk memberikan kejelasan ke kamu, dan kamu pun bingung karena kok aku ini nggak diberikan kejelasan, aku ini sebenarnya siapanya. Selama ini bertahan dengan dia, menjalin hubungan dengan dia bertahun-tahun, tapi kok ya gini-gini aja, nggak diberikan kejelasan seperti itu ya. Dan akhirnya di sini banyak sekali kesalahpahaman, terus ada praduga-praduga di antara kalian, ditambah lagi juga kalian ini masih punya sudut pandang atau tujuan, pola pikir yang masih berbeda, sehingga inilah yang membuat kalian itu berpisah seperti itu ya. Dan nampaknya ya dia kalau misalkan mau balikan lagi sama kamu, ya dia harus bisa bekerja keras untuk meyakinkan kamu kayak gitu ya. Terus itu ditambah lagi mungkin di sini kalau mungkin kamu kalau ngomong tuh suka kasar ya, atau nyakitin, atau mungkin kamu kalau ngomong tuh belak-belakan, itu juga yang membuat dia itu kayak takut gitu menghadapi kamu gitu ya. Jadi cobalah untuk lebih lemah lembut ya, lebih lembut dalam berbicara gitu ya, karena aku lihat di sini dia ini orang yang secara emosional itu sensitif ya. Jadi kalau misalkan ada intonasi tinggi aja dia ngerasa kamu itu marah sama dia kayak gitu ya. Jadi sering terjadi pertengkaran, bahkan ada yang mungkin sampai bertengkar secara fisik juga ya di antara kalian ini gitu ya. Jadi salah satu yang membuat dia juga takut menghadapi kamu karena yaitu mungkin kamu suka mengungkit-ungkit atau menyindir ya, menyalahkan, terus juga kalau ngomong suka belak-belakan, suka nyakitin kayak gitu ya. Oke, jadi kalau aku lihat saat ini hubungan kamu dengan dia merasa kayak kesulitan untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Dan situasi antara kamu dengan dia menurut dia itu kayak ambigu, nggak tahu harus gimana dan nggak tahu ini situasinya seperti apa gitu ya. Ya intinya ambigu. Apa ya, sebenarnya gini, dia pun ngerasa bahwa kamu tuh udah orang yang menurut dia klop sebagai pasangan. Dia udah yakin bahwa kamulah orangnya kayak gitu. Tapi situasi sekarang ini ambigu gitu. Mau dilanjutin tapi kamunya cuek, nggak dilanjutin tapi dianya nggak rela, kayak gitu loh. Jadi saat ini situasinya kayak ambigu, dia nggak tahu harus berbuat apa ya. Dia juga merasa kesulitan untuk bisa menarik perhatian kamu lagi, atau bisa mendapatkan kesempatan lagi dari kamu ya, kayak gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu saja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 29, 7, 9, 11, 5, 14, 28, 31, 26, 21, 2, 16, 1, 4, 25, 3, 24, 18, 13, 10, 23, 12, 8, 27, 15, 22, dan 30. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Maret, Oktober, Desember, Agustus, September, Februari, November, Januari, Juli, dan Mei. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio kuda, sio kerbau, sio naga, sio kambing, sio kelinci, sio macan, sio tikus, sio babi, sio monyet, dan sio ular.
Alfabetnya bisa inisial nama, nama lengkap, nama panggilan, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. L Y S O G D I B K Q U J A P F C T V R E H X E. Ya, itu saja cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.